A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Khairul Anam. Insyaallah pada sesi ke-6 ini kita akan melanjutkan belajar kita metode Al-I'jaz, rahasia mudah menerjemah Al-Quran. Baiklah, pada sesi yang sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam kata di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran. Ada kata benda atau isim, kata kerja atau fi'il, dan kata bantu atau huruf. Kemudian kita juga sudah mempelajari kata benda, isim, dan ciri-cirinya, yaitu diantaranya pertama berawalan al-kitabu, al-muslimu, ar-rahman, ar-rahim, dan lain sebagainya. Kemudian kalau tidak diakhiri dengan tanwin, ada kitabun, muslimun, madrasatun, masjidun, masjidan, masjidin, dan atau yang terakhir kalau tidak artinya menunjukkan benda ataupun menunjukkan nama. Baiklah pemirsa, sekarang insya Allah kita akan mempelajari macam-macam kata benda, macam-macam isim dilihat dari jenis kelaminnya. Ada dua. Yang pertama mudzakkar dan yang kedua mu'annas. Mudzakkar artinya laki-laki dan mu'annas artinya perempuan. Nah, contoh-contohnya yang mudzakkar adalah muslimun, mukminun, shaimun. Muslim orang muslim, mukmin orang mukmin, shaim orang berpuasa, tapi laki-laki jenis kelaminnya. Kemudian contoh yang muannas muslimatun, mukminatun, shaimatun. Oke. Mungkin para pemirsa bisa menebak apa perbedaan antara mudzakkar dengan muannas. Ya, tepat sekali. Kalau mudzakkar akhirannya tidak ada tak marbutoh, kalau muannas ada tak marbutohnya. Ini merupakan syarat utama sebuah kata itu merupakan mu'annas, akhirnya tak marbutoh. Muslimatun, mu'minatun, shaimatun. Nanti kalau kita baca Al-Quran, tentu nanti kita akan mendapatkan beberapa kata-kata benda yang jenis kelaminnya mudzakkar atau jenis kelaminnya mu'annas. Oke para pemirsa. Nah, insya Allah ini sudah difahami. Kita sekarang ingin praktek ke dalam surat Al-Baqarah, ini ayat yang ketiga. Kemarin kita sudah menerjemahkan ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalika itu al-kitabu kitab, la tiada, raiba keraguan, fihi di dalamnya, hudan petunjuk, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita akan menerjemahkan ayat ketiga. Ayat ketiga. Seperti biasa, kita ingat runtutannya, panduannya. Yang pertama kita baca dengan tartil, kedua nanti kita ulang-ulangi per kata 4 kali dan 2 kali. Kemudian ketiga kita setorkan ke teman kita, dan yang terakhir keempat membahas gramatikal yang tadi kita pelajari, kita praktekkan di ayat yang kita terjemahkan. Baik para pemirsa, kita baca dulu dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Diperhatikan tajwidnya, diperhatikan panjang pendeknya, diperhatikan dengungnya juga.
Baiklah, yang kedua, silakan nanti ditirukan seperti saya. Kita ulangi per kata dengan terjemahannya, setiap kata 4 kali, kemudian setelah itu nanti 2 kali. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Yu'minuna, mereka beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Bil ghaibi, dengan yang gaib. 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 Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan. 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 As-salata, salat. As-salata, salat. As-salata, salat. As-salata, salat. Wa mimma, dan dari apa yang. 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 Razaqnahum, kami rizkikan kepada mereka. 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 Yunfiquna, mereka menginfakkan. Yunfiquna, mereka menginfakkan. Yunfiquna, mereka menginfakkan. Yunfiquna, mereka menginfakkan. Nah, kita ulangi lagi 2 kali. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Yu'minuna, mereka beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Bil ghaibi, dengan yang gaib. Bil ghaibi, dengan yang gaib. Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan. Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan. As-salata, salat. As-salata, salat. Wa mimma, dan dari apa yang. Wa mimma, dan dari apa yang. Razaqnahum, kami rizkikan kepada mereka. Razaqnahum, kami rizkikan kepada mereka. Yunfiquna, mereka menginfakkan. Yunfiquna, mereka menginfakkan. Para pemirsa, kalau dirasa sudah menguasai arti dari setiap kosakata di sini, bisa langsung disetorkan ke temannya. Kalau belum, bisa diulangi lagi dengan melihat di buku ini. Di bagian yang kedua ini sudah ada, langsung kita kotak-kotakan setiap kata dan terjemahannya. Bisa dilihat dulu putaran pertama, dilihat dulu, nanti setelah itu bisa dicoba untuk dihafal dengan mengulang-ulang seperti tadi. Kalau sudah disetorkan ke temannya, bisa kita terapkan gramatikal yang tadi kita pelajari di sini. Tadi sudah kita pelajari tentang mudzakkar dengan muannas. Juga gramatikal yang sebelumnya kita sudah pelajari macam-macam kata, ada kata benda, kata kerja, dan kata bantu. Kemudian kata benda ciri-cirinya apa? Diawali al, akhiran tanwin, menunjukkan arti benda atau nama. Nah, sekarang coba kita cari di sini yang termasuk kata benda. Yang termasuk kata benda cukup dengan menggunakan ciri-cirinya tadi. Yang pertama, coba kita cari kata yang berawalan dengan al. Kata yang berawalan dengan al. Apa? Alladzina. Betul sekali. Alladzina, ada awalan al. Jadi alladzina termasuk kata benda. Kemudian bil ghaibi. Iya, bil ghaibi. Betul. Walaupun ada bi, tetapi di sini ada alnya. Al ghaib berarti kata benda. Apalagi as-salata. Betul. As-salata. Betul. Nah, cukup sampai sini. Coba kita tentukan alladzina, al-ghaibi, as-salata. Ini jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan? Alladzina, kalau perempuan syaratnya harus ada tak marbutohnya. Nah, alladzina tidak ada, berarti ini laki-laki. Laki-laki. Al-ghaib tidak ada, laki-laki. Laki. As-salata ada, tak marbutoh, berarti perempuan. Begitulah pemirsa pelajaran hari ini. Boleh silakan kalau
kita ingin menambah menerjemahkan lebih dari satu ayat tiap pertemuan boleh, setiap hari boleh satu ayat saja, yang penting kita istiqomah boleh. Boleh kita, tergantung kemampuan kita dan keluangan waktu kita. Boleh setiap hari satu ayat atau dua ayat ditambah, atau cukup satu ayat. Yang penting istiqomahnya tetap dijaga. Nah, bisa langsung menggunakan panduan bukunya. Nah, insya Allah akan kita kaji lagi tema-tema yang lebih dahsyat lagi sebagai bekal utama untuk menerjemah Al-Quran dan memahami Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.